Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, mungkin sahabat inovasi sudah melihat nih di studio podcast kita saat ini sudah kedatangan dua inovator cilik. Nah, mereka adalah dua bersaudara, namanya M. Kianzu P. Alfarobi dan M. Zapa P. Alfarobi. Untuk Kianzu berasal dari SD IT Anurias Kayu dan Zafa dari SMP Negeri 6 Unggulan Kayu. Nah, penasaran ya, inovasi apa nih yang bakal dihadirkan oleh adik-adik kita kali ini ya? Ini inovasinya berjudul Bus Besar. Budidaya sistem aquaponik semi robotik. Nah, kalau begitu langsung saja nih kita sapa ya narasumbernya. Halo, apa kabar nih Kianzu sama Zafa? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Ini kakak beradik ya. Ini abang, ini kakak ya. Ya. Oke, ini saat ini Kianzu duduk di kelas 5 SD ya. Iya. Abang Zafa duduk di kelas 1 SMP ya. Ya. Nah, ini kan inovasinya kali ini mengenai bus besar ya, budidaya sistem aquaponik semi robotik. Ini sahabat inovasi udah penasaran nih, apa sih itu semi robotik, apa latar belakangnya? Nah, mungkin abang atau kakak nih yang mau jawab, silakan. Jadi hal-hal yang melatar belakangi kami untuk melakukan proyek bus besar ini adalah yang pertama meningkatnya kadar gas rumah kaca di bumi, yang selanjutnya banyaknya sampah di sekitar lingkungan kami yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga sedikitnya minat masyarakat dalam memanfaatkan lahan terutama untuk ketahanan pangan secara optimal. Dan yang terakhir naiknya harga pangan di pasaran. Oke, jadi karena ya kita lihat nih ya belakangan ini kan harga-harga pangan naik, terus kalau di rumah bisa dimanfaatin, kenapa enggak ya kita manfaatin lahan yang ada ya. Nah, mungkin kakak nih mau jawab, kalau dari manfaatnya apa sih ini inovasinya? Untuk mengurangi sampah-sampah di sekitar kami, lalu untuk menjaga ketahanan pangan dan yang terakhir menekan terjadinya global warming. Dan dapat juga mengurangi pengeluaran untuk membeli bahan pangan dan bahkan dapat menambah pemasukan. Oke nih, sahabat inovasi luar biasa sekali loh. Ini masih kelas 5 SD dan kelas 1 SMP sudah pola pikirnya udah jauh ya, udah mikirin global warming, gimana sih cara pemanfaatan lahan yang baik untuk sekitar kita. Jadi dengan lahan yang sedikit, yang sekarang kan rumah-rumah jarang ada perkarangan tanahnya ya untuk bercocok tanam, mungkin dengan inovasinya bus besar ini bisa memanfaatkan lahan tersebut ya. Nah, ini kalau mungkin sahabat inovasi di rumah penasaran nih, prosesnya sendiri seperti apa sih dari bus besar ini? Yang pertama itu kita harus mempersiapkan semua alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu bambu bekas, kertas UV untuk rumah kaca bekas, yang selanjutnya gelas cup es krim bekas yang plastik, aki bekas, inverter bekas, timer yang namanya itu Teben, lalu Panel surya. dan yang terakhir panel surya. Oke, jadi bisa dikatakan ini biayanya minim ya, karena kan memanfaatkan tadi yang barang-barang bekas, bisa juga terkategorikan bahkan sampah ya, tadi kan ada bekas minuman mineral ya. Mineral. Nah, kalau dari situ kan nanti sudah yang dicoba nih menanam apa nih? Selada dan kangkung. Selada dan kangkung. Sudah pernah panen, berapa kali panen nih? Baru 2 kali. 2 kali panen. Ini kalau dilihat hasilnya nih dengan misalnya beli di pasaran biasa dengan yang hasil dari bus besar ini seperti apa nih rasanya? Mungkin gimana, apa
enak atau bagaimana nih perbandingannya? Udah pernah coba makan sendiri belum? Ya, sudah pernah. Sudah pernah ya. Nah, ini kan buat sendiri ya berdua ya untuk hasil inovasi robotik ini. Kan sudah pernah dicoba. Itu kalau misalnya nih sahabat inovasi, mungkin nanti ada video mengenai sistem bus besarnya ini ya. Mungkin sekilas gambaran dari misalnya tanaman, terus ada airnya, sirkulasinya tuh seperti apa sih? Jadi pertama itu begitu mulai dioperasikan, sistem pompa airnya itu memompa air beserta bekas pakan dan feses ikannya ke atas. Lalu itu akan melewati setiap bambu-bambu bekas, tiap tingkatan bambu bekas ke arah tanaman tersebut. Lalu akan turun kembali ke dalam kolamnya tersebut. Oke, jadi dia yang di dalam kolamnya itu ada ikannya? Ya. Oke, jadi dia memang sirkulasinya kontinu ya? Ya. Jadi air dari dalam kolam tadi naik untuk menyirami tanaman yang di dalam bambu ya? Ya. Turun kembali lalu ke ikan ya, jadi ada sirkulasinya. Nah, kalau dari segi robotiknya nih, di bagian mana nih dipasang untuk pengaturannya atau apanya nih bagian robotiknya? Yang robotiknya itu di pengaturan waktunya. Jadi itu ada waktu untuk mati, terutama untuk mengisi daya pada aki bekasnya, dan ada waktunya sistemnya itu mulai bergerak lagi. Oke nih, jadi sahabat inovasi kalau kita dengarkan dari Kianzu dan Zafa nih, jadi kan dia selain ada tanaman, dia juga ada ikannya ya. Jadi itu sebenarnya bisa dua sekaligus ya yang kita konsumsi, mulai dari sayuran maupun ada protein hewaninya juga ya. Nah mungkin dari kakak Kianzu nih, kalau dari sistem ini ada hambatannya nggak nih? Hambatannya itu bambunya itu bocor. Oke, dari bambunya itu terkadang bocor ya, karena kan kita kan tidak bisa melihat mungkin ya kalau bambu saat akan digunakan yang mana yang bocor ataupun yang tidak ya. Itu kalau bocor apa nih solusinya? Yang pertama dilem, tapi lemnya jebol, jadi dipasang Semacam dempul gitu. Dempul, oke. Jadi tentunya ada trial dan errornya juga nih sahabat inovasi. Jadi kalau ada masalah ini dicoba cari solusinya ini ya. So nanti kalau ada kekurangan dicoba lagi apa ya untuk menjawab permasalahan dari inovasinya tadi itu ya. Nah sahabat inovasi tentunya ini patut kita tiru nih. Ini adalah inovasi cilik, tapi inovasinya bukan inovasi kecil-kecilan nih. Inovasinya sungguh luar biasa karena sudah mulai memikirkan apa sih yang bisa kita buat di sekitar kita dengan adanya lahan, memanfaatkan lahan, kemudian bisa juga ada tanamannya, lalu kemudian ada peternakannya atau ada hewan yang bisa dimanfaatkan juga sehingga terjadi sirkulasi ya, di mana sayurannya bisa kita manfaatkan, kemudian hewannya juga bisa kita manfaat, salah satunya tadi ikan ya. Ikan apa nih kalau yang ada saat ini di kolamnya? Ikan nila dan ikan sapu-sapu. Oke, jadi dari ikan tersebut ada airnya naik ke atas tadi ya sirkulasinya. Nah kalau dari hambatannya tadi salah satunya bambu ya. Nah harapan ke depannya seperti apa nih untuk sahabat-sahabat inovasi di rumah nih, silakan. Harapan ke depannya tentunya pertama dapat mengurangi jumlah sampah di lingkungan. Yang selanjutnya mengurangi penggunaan pupuk kimia dan air dan bahan bakar fosil. Oke, ada bahan bakar fosilnya juga ya. Ya. Nah, ini mungkin sahabat inovasi perlu tahu nih, Kianzu dan Zafa ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan nih. Salah satunya untuk Abang Zafa ya. Itu adalah juara 3 Olimpiade Sains tingkat nasional tahun 2020 dan juga menjadi juara 3 tahfiz Al-Quran se-kabupaten tahun 2021 serta juara 1 NBC National Biology Competition di tahun 2021. Nggak kalah juga 2022 ya. Dan nggak kalah juga nih untuk kakak Zafa ya, juga juara 2 lomba tahfiz Juz 30 se-kabupaten tahun 2021 dan juara 1 Sains Nasional
IPA tahun 2021 nih luar biasa sekali ya prestasinya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan nih kepada sahabat-sahabat inovasi cilik di rumah, bagaimana sih bisa menciptakan suatu inovasi, terus belajar, tuh gimana tuh? Coba kasih, jurus-jurus jitunya nih, silakan. Yang pertama tentunya Mhm. kita harus mencari apa masalah yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, kita harus mencari segala tentang masalah tersebut. Membaca buku. Baca buku ya, terus apa lagi nih? Yang selanjutnya, kita akan mengobservasi sehingga akan menimbulkan suatu hipotesis, Oke. dan dari hipotesis itu tidak cukup sampai di situ saja. Dilanjutkan dengan eksperimen. Begitu hasil eksperimen dan hipotesis itu sama, dan itu bisa jadi hasil inovasinya. Oke nih sahabat Numi, tentunya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya, salah satu tadi kan bisa juga baca buku. Kan kalau zaman sekarang kan, biasanya main game gitu ya. Nah ini mungkin beralih dari main game bisa juga, baca-baca inovasi apa sih yang sekarang ada gitu ya, inovasi apa sih yang bisa dikerjakan kecil-kecilan dari rumah gitu ya, tentunya saling membantu sesama kakak dan adik ini, sahabat inovasi. Nah, sahabat inovasi di sini tentunya kita nggak boleh kalah nih dengan, dua bersaudara ini nih, dengan Abang Kianzu, dengan Abang Zalfa dan Kakak Kianzu nih, tentunya tetap harus terus berinovasi nih. Nah, mungkin ada ucapan terima kasih nih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport untuk inovasi ini, silakan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumsel, Bapak Wakil Gubernur Sumsel, Bapak Apriyadi MSI selaku Bupati Musi Banyuasin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Musi Banyuasin, Dan juga Kepala SMP Negeri 6 Sekayu, Kepala SDT Anuria Sekayu, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Sekayu, Bapak Ibu Guru SDT Anuria Sekayu, serta keluarga yang telah support atas inovasi ini dan orang lain yang berpartisipasi dalam inovasi ini. Oke nih, ini, makasih sekali ya buat, Abang Zalfa sama Kakak Kianzu sudah hadir di podcast One Day One Innovation. Tentunya bisa menginspirasi semua nih, termasuk sahabat-sahabat inovasi dimanapun Anda berada, bisa mendapatkan inspirasi dari dua inovator cilik kita nih. Karena, ingat dimanapun kita berada bisa menciptakan suatu inovasi tentunya dengan peka terhadap lingkungan kita ya. Nah, Kakak Kenzo dan Abang Safa, kita tunggu lagi nih inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini ya. Oke nih sahabat inovasi, dimanapun Anda berada tentunya belajar dari inovator cilik kita, Abang Zafa dan Kakak Kenzo, dimanapun kita berada pekalah terhadap lingkungan kita. Apa sih permasalahan yang ada di lingkungan kita? Tentunya dengan peka tersebut kita akan berusaha mencarikan solusinya. Dari solusi tersebut bisa menghasilkan suatu inovasi. Dan sahabat inovasi tentunya tidak perlu khawatir dalam menciptakan suatu inovasi. Ingat kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.